Oke. Udah ya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita ada di depan Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah itu tempat di mana dulu suku itu bermusyawarah. Kalau ada hal-hal penting perlu dimusyawarahkan sama anggota-anggota suku di sini. Jadi ini tempat musyawaratannya suku Sa'idah. Suku Sa'idah. Salah satu sahabat yang terkenal dari suku Sa'idah yaitu Sayyidina Muhammad Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az satu sama ya Sa'ad bin Mu'az lain Pak. Jadi dulu di sini ada kejadian, kalau sesuai pendapatnya Sayyidina Umar, itu kejadian yang terpenting setelah Rasulullah SAW wafat. Itu apa? Ketika Rasulullah SAW wafat, ya, belum sempat dikuburin karena belum ada yang melanjut kepemimpinan umat Islam. Jadi di sini permusyawaratan antara sahabat Ansor penduduk Madinah. Penduduk Madinah, mereka bermusyawarah siapakah yang akan melanjuti kepemimpinannya Rasulullah SAW. Menurut mereka seharusnya itu dari mereka karena ini kotanya mereka, itu Al-Ansor. Ya, Al-Ansor itu kan penduduk Madinah. Kalau Al-Muhajirin itu penduduk Mekah yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau Ansor itu penduduk ya. Jadi kabar itu terdengar sama salah satu sahabat Muhajirin yaitu Abdullah ibn Mas'ud, ya, dan membawakan kabar itu langsung ke Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sedang mengurus jenazahnya Rasulullah SAW. Akhirnya kata Sayyidina Umar, kita mesti ke sana karena ini sesuatu yang penting. Gak bisa mereka ambil keputusan itu sendiri. Sudah dilibatkan para Muhajirin. Akhirnya berangkat bertiga bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sama Sayyidina Abu Ubaidillah ibn al-Jarrah. Tiga-tiganya dijadikan masuk surga. Kalau sampai ke sini terjadilah diskusi antara Muhajirin dan Ansor. Pendapatnya para Ansor, pemimpin itu dari mereka, ya, karena ini kota mereka. Tapi dibalas sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan risalah ini datang dari Quraisy. Risalah Islam ini datang dari Quraisy dan sampai ke sini juga karena Quraisy. Karena kita para Muhajirin. Dan Rasulullah SAW itu dari kita, dari Quraisy. Maka pemimpinnya harus dari kita juga. Dibalas lagi sama salah satu sahabat Ansor mengatakan, ya udah, solusi tengahnya dari kita pemimpin, dari para Muhajirin juga pemimpin. Jadi dari Ansor satu pemimpin, dari Muhajirin satu. Dibalas oleh Sayyidina Umar mengatakan tidak bisa, karena adanya dua pemimpin dalam satu umat itu udah tanda awal kehancuran. Akhirnya para Muhajirin, para Ansor juga sepakat bahwasanya pemimpin itu harus dari Quraisy. Di sini pas dengar udah sepakat semua, Sayyidina Abu Bakar langsung membaiat Sayyidina Umar bin Khattab, mengatakan, saya membaiat Sayyidina Umar bin Khattab agar menjadi khalifah Rasulullah SAW. Tetapi ditolak oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan mengatakan tidak bisa. Masih ada yang lebih baik dari saya di dalam umat Islam atau umat Muhammad ini. Yaitu siapa? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Pertama, karena yang menemani Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah yaitu Sayyidina Abu Bakar. Salah satu kejadian juga yang pernah terjadi sebelum wafatnya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sakit, tidak bisa memimpin sholat. Akhirnya diminta kepada Sayyidina Umar bin Khattab untuk memimpin sholat. Itu yang meminta para sahabat lain karena Sayyidina Abu Bakar belum datang. Pas dipimpin sholat sama Sayyidina Umar bin Khattab, Allahu Akbar, setelah baca doa al-iftitah pertama, setelah baca Al-Fatihah, dilihat sama Rasulullah SAW dari jendela kamarnya. Dan Sayyidina Umar yang memimpin sholat. Rasulullah SAW tidak ridho Umar bin Khattab memimpin sholat. Kenapa? Karena masih ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, saya tidak ridho, Allah tidak ridho. Yang memimpin sholat harus Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu salah satu sebab kenapa Sayyidina Abu Bakar pertama harus jadi khalifah. Menurut pandangannya Sayyidina Umar dan pandangan Allah. Jadi itu bilang, dibalas Sayyidina Abu Bakar, saya tidak mampu, saya tidak kuat, kamu lebih kuat ya Umar, karena memang hati Sayyidina Abu Bakar itu lemah lembut ya. Sama walaupun kalau dari segi keimanannya Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau semua umat Islam ini, semua umat manusia ini, semua imannya dikumpulkan menjadi satu terus ditaruh timbangan sama imannya Sayyidina Abu Bakar, yang menang itu, yang lebih berat itu imannya Sayyidina Abu Bakar.
tapi Sayyidina Abu Bakar memandang dirinya itu tidak kuat menjadi pemimpin. Dan Umar mengatakan kalau itu memang alasannya, saya akan taruh kekuatanmu dan akan di bawah perintah misalnya. Jadi untuk Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, Sayyidina Umar menjadi menterinya. Dan dibayarlah di situ Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, kami para sahabat tidak pernah diuji selama waktu masih di zaman Rasulullah SAW masih hidup lebih berat dari ujian yang sekarang, yaitu menentukan siapa yang melanjutkan kepemimpinannya Rasulullah SAW. Makanya tempat ini masih dijaga agar kita tahu bagaimana perjuangan para sahabat setelah Rasulullah SAW. Ya, kita foto.